Channel Murtadin perlu tahu ini. Sharing ketiga, versi lebih mudah diserap oleh siapa saja, dengan topik Sang Hakim Yesus Kristus tidak menghukum. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Sharing ketiga versi yang diunggah pada tanggal 20 Mei 2024 Mbah tarik dari YouTube dan kemudian Mbah ganti dengan video yang ini yang telah disempurnakan susunan kalimat dan di dalam hal kecepatan berbicara. Dulu Mbah gunakan teleprompter, yaitu fasilitas yang ada di aplikasi CapCut. Tapi Mbah rasa tidak natural, tidak alami. Kini Mbah ganti dengan yang natural, yang alami, dengan menulis naskah di atas kertas kemudian disajikan, Mbah sajikan secara ya ini dibaca ya sambil diterangkan. Ini catatannya ini hanya naskahnya ini hanya sebagai arahan supaya Mbah tidak kemana-mana. Mbah suka kemana-mana. Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Sampai bagian pertama ini dulu pembacaan kita bahas dulu. Lalu setelahnya kita akan lanjut ke bagian berikutnya dari Yohanes 3:17 ini. Kita sudah tahu bahwa tugas seorang hakim adalah menghakimi, yaitu menghukum orang berdosa. Ulangi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Berarti sang anak Allah ini, Yesus Kristus, adalah hakim dunia. Hakim seluruh umat manusia. Hakim. Tuh, hakim. Beliau diutus bukan untuk menghukum. Kita sudah tahu bahwa tugas seorang hakim adalah menghakimi. Kalau menghakimi artinya ya menghukum orang berdosa. Orang berdosa pasti dihukum dong. Itu artinya menghakimi. Ya kalau yang tidak berdosa ya tidak dihukum. Tapi kan tidak ada orang tidak berdosa. Biar dosa sekecil apapun dihukum. Walaupun semua orang telah jatuh ke dalam dosa, namun di ayat ini dikatakan bahwa anak Allah Yesus Kristus diutus. Bahwa anak Allah Yesus Kristus yang adalah seorang hakim ini diutus bukan untuk menghukum umat manusia yang berdosa. Enak loh. Melainkan untuk menyelamatkan mereka. Enak. Kita stop sampai di bagian ini dulu. Kita mau membahasnya. Setelah itu kita akan membahas dua kata terakhir dari ayat ini, yaitu oleh dia. Menurut kita sekalian, bagaimana kira-kira sang hakim Yesus Kristus menjalankan tugas pengutusan untuk tidak menghukum, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak menghukum, melainkan menyelamatkan umat manusia. Hakim tidak menghukum, melainkan menyelamatkan. Itu pengutusannya. Ya, ada orang bilang, ya Yesus itu kan hanya utusan Allah belaka. Iya, diutus untuk apa? Bukan untuk ngajar. Hakim diutus bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan si terhukum ini. Jangan didor di Nusa Kambangan, atau jangan dilempar ke neraka. Bagaimana ini? Diutus untuk itu. Bagaimana ya hakim ya? Tentu saja dengan jalan mengampuni umat manusia. Ya kan? Ya udah, gak apa-apa. Saya ampuni. Itu kan hakim. Ketuk palu 3 kali, tak, tak, tak. Saya ampuni. Umat manusia menjadi selamat karena diampuni. Itu dalam pikiran kita. Arti mengampuni adalah orang bersalah yang harus dihukum, dinyatakan tidak bersalah. Dengan otoritas. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Terbalik. Ini anunya. Aduh. Bagaimana caranya agar sang hakim bisa menyatakan manusia tidak bersalah? Padahal jelas-jelas manusia berdosa. Bagaimana caranya? Tentu saja sang hakim menggunakan otoritasnya. Langkah pertama sang hakim meniadakan hukum. Hukumnya ditiadakan. Walaupun kalau hukum Taurat tidak bisa ditiadakan. Jika tidak ada hukum, maka dosa tidak diperhitungkan. Ini langkah pertama sang hakim.
Ini kan andai-andai. Dosa tidak diperhitungkan karena kalau tidak ada hukum. Sebab hukumnya sudah ditiadakan oleh sang hakim. Ini kan. Maka orang berdosa yang seharusnya dihukum, namun dia tidak dihukum. Seharusnya dihukum, tapi dia tidak dihukum. Karena sudah hukumnya ditiadakan. Maka sang hakim akan melanggar hukum. Sang hakimnya melanggar hukum. Hukum ditiadakan. Hukum ditiadakan, sang hakim melanggar hukum dong. Walaupun ya prakteknya sih tidak, karena beliau hakim itu memiliki otoritas dari negara yang memberikan otoritas kepada dia untuk menjadi hakim, mewakili negara, raja. Oleh karena itu sang hakim Yesus tidak diutus untuk menyelamatkan manusia dengan jalan mengampuni. Ulangi, oleh karena itu sang hakim Yesus Kristus tidak diutus untuk menyelamatkan umat manusia dengan jalan mengampuni, yaitu meniadakan hukum Taurat. Sebab beliau akan melanggar hukum. Kalau mengampuni, melanggar hukum. Yohanes 3:17 yang tadi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia oleh dia. Artinya bukan dengan jalan mengampuni orang berdosa, melainkan menyelamatkan umat manusia oleh dia. Artinya sang hakim Yesus Kristus sendiri turun dari kursi kehormatan hakim, pergi menuju ke tempat si terhukum dieksekusi. Yaitu di mana? Di kayu salib. Sang hakim Yesus Kristus menggantikan si terhukum menjalani hukumannya. Sehingga si terhukum tidak usah menjalani hukuman akibat dosa-dosa mereka. Karena digantikan oleh sang hakim. Yohanes 3:16. Kita ulangi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17, ini yang tadi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ini 17 ya. Ini tidak pernah Mbak dengar penjelasan ini. Tidak pernah, yang 17 ini dibaca, tidak pernah. Mbah tidak pernah mendengar. Mungkin para hamba Tuhan pernah membahas, tapi Mbah tidak pernah atau belum pernah. Terjemahnya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, kan? Begitu kan? Artinya supaya setiap orang yang mau digantikan hukumannya. Di ayat 17. Ayat 17 sang hakim menggantikan oleh dia. Artinya umat manusia selamat karena digantikan. Sang hakim menyelamatkan umat manusia bukan dengan jalan mengampuni. Itu di Matius 5:17. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi tuntutannya. Ini sang hakim menggantikan hukuman si terhukum, bukan terdakwa. Kita sudah terhukum. Sudah terbukti di Roma 3:23. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah terbukti. Supaya setiap orang yang percaya, itu ya, Yohanes 3:16, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Percaya apa? Ini 17-nya. Supaya setiap orang yang mau digantikan hukumannya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini 17-nya. Ini baru lembar ketiga. Tadi terbalik, Mbak. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang masih belum percaya, belum mau menerima, belum menerima, mungkin mau tapi belum sampai menerima Yesus Kristus yang menggantikan hukuman. Percayalah sekarang, setelah mendengar berita anugerah Allah akan keselamatan kekal ini. Bukalah hati sekarang. Mbah berdoa. Orang Islam, orang Buddha, orang Sinto, orang Konghucu, orang Hindu India, Hindu Bali, orang ateis, orang animis, orang komunis, semuanya Allah Bapa menarik mereka datang kepada Yesus Kristus sehingga mereka percaya. Yohanes 6:44, tak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa, tidak ditarik oleh Allah Bapa.
Yohanes 6:65, tak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniai oleh Allah Bapa. Harus didoakan. Mari kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus mendoakan mereka semua. Kalau ada di televisi, kebetulan buka cek, nampak ada pemandangan ya orang-orang dari agama tertentu yang menjalankan ritual ibadahnya, tumpang tangan, berkemurahanlah kiranya Allah Bapa, panggillah mereka semua datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tumpang tangan di situ. Sebab apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Ini akan dilaksanakan oleh Allah Bapa. Doa yang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Itu kan ayatnya. Jadi, ya nggak tahu jadinya kapan, nggak tahu. Tapi pasti jadi. Jadi orang yang di situ terus mesti jadi. Entah pencemooh seperti Saulus dulu, kok jadi bertobat jadi Rasul Paulus. Apa bedanya orang-orang pencemooh sekarang ini? Doakan saja pencemooh di Facebook. Mbak ini ketawa karena pencemoohnya aneh-aneh. Berusaha supaya tidak percaya. Berusaha supaya dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Mbak ini ketawa karena lucu toh. Bukan berusaha supaya percaya, tidak. Dia mempertahankan apa yang dia rasa sudah benar, tapi dia tidak yakin, dipaksakan supaya ini menang. Bukan berusaha, bagaimana ya supaya aku selamat. Tidak. Jadi ini mesti didoakan. Orang Islam, orang Buddha, orang Sinto, orang Konghucu, orang Hindu India, Hindu Bali, orang animis, orang komunis, ateis, komunis, animis. Tiga nih pakai mis. Menyangkut seluruh agama di seluruh dunia. Sebab ini Tuhan Yesus sudah mau datang di atas langit ini sebagai hakim. Marilah, percayalah sekarang. Setelah mendengar ini, ambil keputusan, buka hati. Memang hanya dengan ditarik oleh Allah Bapa, dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang belum percaya bisa percaya. Bisa percaya. Eruja kipas selamat lalu. Saya mau selamatkan saya di dunia ini sampai masuk ke dalam surga. Sampai sekian dulu. Mohon pamit undur diri, kiranya turunlah segala berkat rohani, jasmani, dan serta ekonomi berkecukupan dari sorga kepada seluruh para menonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Yesus Kristus, nama yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Amin. Jika berkenan, tekanlah subscribe untuk berlangganan. Jika suka, tekanlah like, jempol ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau saudara-saudara, teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Tulislah komentar bagi Mbah, koreksi Mbah, atau apresiasi Mbah. Terima kasih sebelumnya. Shalom, sampai jumpa besok. Insya Allah.